Bagaimana saya ingin memahami dinamik politik ataupun dinamik demokrasi di Indonesia itu? Uh, itu juga menjadi tumpuan kerana bagi rakyat Malaysia ataupun pemerhati politik di Malaysia, Indonesia ada modulnya yang tertentu, khususnya 1998. Tetapi dalam politik juga, yang kawan menjadi seteru, yang seteru boleh juga menjadi kawan. Dengan melihat kepada dinamik politik ini, bagaimana bapa juga sebagai seorang ahli politik juga ingin memastikan bahawa prinsip itu tidak berubah di sebalik segala percaturan dan juga dinamik yang ada dalam politik dan juga demokrasi? Ketika kita memasuki wilayah publik yang dalam bahasa sederhananya disebut wilayah politik. Bawa gagasan. Gagasan itulah yang kemudian menjadi kompas di dalam menjalani proses politik. Berpolitik dengan membawa gagasan. Kalau berpolitik tanpa gagasan, maka bisa hilang di jalan. Karena bisa sesat jalan. Apa gagasannya? Yang tadi saya sampaikan. Gagasannya adalah mengedepankan prinsip kesetaraan, prinsip keadilan untuk semua di dalam kebijakan-kebijakan yang disusun. Sehingga ketika berdialog dengan partai-partai yang berbeda, dengan figur-figur yang berbeda, maka kita akan sampaikan inilah gagasannya, inilah proposal polisinya. Sehingga bersama atau berbeda itu juga mendasarkan kepada ideas, kepada gagasan. Nah, kita ingat pada saat awal negara kita dibangun, kenapa kita melawan kolonialisme pada waktu itu? Karena kita ingin agar kesejahteraan itu dirasakan oleh rakyat kita, bukan dirasakan oleh the colonial powers. Nah, kita sekarang sudah tidak punya colonial powers lagi. Kita sekarang mengelola kita sendiri. Nah, kita harus pastikan bahwa ide awal berdirinya negara kita adalah untuk memberikan keadilan kepada semua. Karena colonialism did not provide justice, did not delivers equal opportunity. Kekayaan kepada mereka saja. Ya, nah sekarang gagasan itu harus dikedepankan. Dan kita ingat, ketika memasuki wilayah politik, membawa ide, membawa gagasan, maka perdebatan menjadi berkualitas. Perdebatan menjadi teknokratik. Karena ada ide. Dan kalau saya boleh berbagi, Bang Zul, ketika saya bertugas sebagai gubernur di Jakarta, setiap mengambil keputusan, maka ada 4 faktor pertimbangan yang dipegang. 1, whenever making decision, 4 dimensions is the criteria. Pertama, principles of equality, justice. Nah, itu prinsip pertama, kesetaraan, keadilan. Yang kedua, public interest, kepentingan publik. Yang ketiga, evidence-based, science, knowledge, common sense, di situ. Yang keempat, constitutions, conventions, rules, regulations. Urutannya begitu, bukan dibalik. Karena sometimes you have rules, regulations that may not make sense, right? Nah, dengan prinsip seperti itu, ketika ada proposal kebijakan, policy proposals, maka kita bisa berbicara dengan berbagai pihak. Akan berjumpa dengan situasi partai yang berbeda bisa ikut bersama ketika idenya mereka sepakati. Kenapa? Karena itu berbasis pada ide. Nah, inilah yang kami coba tawarkan dan kami bersyukur bahwa pesan ini sekarang sama-sama dibawa oleh partai koalisi.